sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala kemuliaan, sembah kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan lagi Tuhan, saat ini untuk bersaat teduh, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan renungan hari ini. Kami siapkan hati kami, berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini berjudul Kristus Menjadi Jalan Pendamaian. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Kolose 1 ayat 20 menyatakan bahwa melalui Yesus Kristus Allah mendamaikan segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga dengan dirinya sendiri. Mendamaikan dengan darah salib Kristus. Ayat ini merupakan bukti dari karya Kristus yang melampaui segala akal pikiran manusia, karya yang begitu agung dan mulia mengenai keselamatan umat manusia sehingga pemulihan seluruh tatanan ciptaan. Frasa segala sesuatu tidak terbatas pada keadaan alam semesta saat ini, tetapi juga mencakup langit yang baru dan bumi yang baru, di mana segala sesuatu akan diperdamaikan dengan Allah dan tidak akan ada lagi sisa-sisa pemberontak. Darah salib Kristus adalah sarana untuk mencapai pendamaian ini, karena darah tersebut memenuhi tuntutan kebenaran Allah dan menghilangkan penghalang dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Kita perlu menyadari bahwa setiap kita telah jatuh di dalam dosa. Ketika manusia pertama, Adam, jatuh dalam dosa, dia yang adalah perwakilan dari seluruh manusia yang ada setelahnya, mengakibatkan semua manusia berdosa. Karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Roma 5 ayat 8.
Tidak ada satupun manusia yang terluput. Inilah yang kemudian disebut sebagai dosa asal. Kita menjadi terpisah dengan Allah sebab Allah membenci dosa. Allah membenci dosa karena berlawanan dengan kodratnya. Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akibat dari dosa adalah kematian, baik kematian fisik maupun kematian rohani, Roma 6 ayat 23. Namun Allah mengasihi manusia dan menginginkan agar setiap orang diselamatkan, Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus manusia. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita dan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai penebus hidup kita. Dengan demikian, kita membutuhkan Yesus Kristus karena hanya melalui Dia kita dapat diselamatkan dari dosa, diperdamaikan dengan Allah, dan menerima hidup kekal bersama Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 20, kata berdamai merujuk pada proses yang membawa kita kembali ke keadaan sebelumnya yang harmonis, di mana pernah ada persahabatan dan persaudaraan. Rekonsiliasi ini tidak terbatas pada keadaan alam semesta saat ini, tetapi seperti yang sudah kita tadi sampaikan, mencakup langit yang baru dan bumi yang baru, di mana segala sesuatu diperdamaikan dengan Allah dan tidak akan ada lagi pemberontakan kepada Allah. Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib telah menciptakan perdamaian dengan memenuhi tuntutan kebenaran Allah dan menyingkirkan penghalang dosa yang memisahkan manusia, kita, dari Allah. Pendamaian ini adalah karya menyeluruh Kristus yang mencakup seluruh ciptaan. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua manusia akan diperdamaikan dengan Allah. Akan ada penghakiman terakhir dan pemisahan kekal, kematian kekal, bagi mereka yang menolak untuk diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui darah Kristus. Bagaimana peranan Kristus di dalam proses pendamaian ini? Sebagaimana dinyatakan di dalam Kolose 1 ayat 20, peran Kristus di dalam proses pendamaian ini adalah yang pertama, kematian Kristus di kayu salib memuaskan tuntutan kebenaran Allah, menghilangkan penghalang dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Yang kedua, Kristus mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya yang dicurahkan di kayu salib, sehingga memulihkan keadaan yang sebelumnya harmonis dan intim antara Allah dengan manusia. Yang ketiga, Kristus memperdamaikan segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga dengan dirinya sendiri, dan membawa kita ke dalam keselarasan yang penuh dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kristus adalah sebagai pribadi yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, dan pribadi yang melalui segalanya sesuatu diperdamaikan. Inilah sentralitas Kristus di dalam semesta dan pentingnya iman kepadanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita akan memberikan respons terhadap kebenaran firman yang kita pelajari pada hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan kebenaran yang telah kami dengar pada hari ini. Bahwa memang oleh karena dosa kami terhilang dari hadapan-Mu, tetapi oleh penebusan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang berdosa telah diperdamaikan kembali dengan Bapa, dan dosa-dosa kami dihapuskan. Kami pun telah dipulihkan dan memperoleh perkenan Tuhan, sehingga ketika masa hidup kami usai di dunia ini, kami akan kembali kepada Bapa dan turut dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa hal itu adalah sebuah kepastian yang kami terima sebagai anugerah penebusan dari Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat memberikan respons yang tepat
terhadap kebenaran firman Tuhan, dengan kami menjalani hidup kami dalam rasa syukur yang mendalam akan kasih Tuhan, dan secara aktif kami menjalani panggilan Tuhan dengan menjauhi dosa, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan hikmat dan kekuatan yang kami perlukan, untuk kami dapat hidup di dalam kekudusan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kini kami berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.